Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Amelia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Lokal 32 untuk NIM 2342014011. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai pengantar psikologi perkembangan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu pengantar psikologi perkembangan, mungkin kita akan bahas sedikit apa tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan menarik dan banyak lainnya tentang perkembangan manusia dengan meninjau teori, metode, penemuan, dan banyak pencapaian praktis dari ilmu perkembangan modern. Baik, langsung saja mungkin kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama kita akan memulai dari apa itu yang dimaksud dengan perkembangan ya teman-teman. Jadi perkembangan itu lebih mengacu kepada kesinambungan perubahan yang sistematis pada individu yang terjadi antara konsepsi ketika sperma ayah menembus sel telur ibu akan menciptakan organisme baru teman-teman, dan juga kematian dengan menggambarkan perubahan secara sistematis teman-teman. Ini menyiratkan bahwa perubahan tersebut teratur, berpola, dan relatif teman-teman, relatif bertahan lama, sehingga perubahan suasana hati yang sementara dan perubahan sementara lainnya teman-teman dalam penampilan, pikiran, dan perilaku kita tidak termasuk. Jika perkembangan ini mewakili kesinambungan ya teman-teman dan perubahan yang dialami individu dari rahim hingga liang lahat, ilmu perkembangan ini juga mengacu pada studi fenomena teman-teman. Fenomena dan merupakan usaha yang multidisiplin. Meskipun psikologi perkembangan merupakan disiplin ilmu yang terbesar, banyak ahli biologis, sosiologis, antropologis, dan pendidikan dokter, dan bahkan sarjana yang memiliki minat yang sama terhadap kesinambungan dan perubahan perkembangan, dan telah memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang perkembangan manusia dan hewan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu apa yang menyebabkan kita berkembang ya teman-teman. Untuk memahami makna perkembangan, kita harus memahami dua proses penting teman-teman yang mendasari perubahan perkembangan. Yang pertama adalah pematangan dan pembelajaran teman-teman. Pematangan mengacu pada perkembangan biologis individu menurut pewaris biologis khas spesial dalam warisan biologis seseorang, sama seperti benih yang tumbuh, benih tanaman yang tumbuh menjadi tanaman yang dewasa teman-teman, dengan asumsi bahwa mereka menerima kelembapan dan nutrisi yang cukup. Begitu pula juga dengan manusia juga itu tumbuh dalam rahim dalam pemrograman program biologis pematangan manusia atau khas spesial mengharuskan kita untuk mampu berjalan dan mengucapkan kata-kata bermakna pertama kali pada usia 1 tahun ya teman-teman. Dan untuk kematangan seksual itu antara usia 11 sampai 15 tahun. Dan untuk kematian atau penuaan itu pada jadwal yang hampir sama teman-teman ya, rentan pada usia 64 gitu teman-teman. Pematangan sebagian pertanggungjawaban atas perubahan psikologis seperti meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Pematangan memiliki tanggung jawab besar teman-teman, yaitu untuk perubahan psikologis kita seperti meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan memahami pikiran atau perasaan orang lain. Jadi salah satu alasan mengapa kita manusia begitu mirip dalam banyak hal penting adalah bahwa keturunan spesial kita yang sama membimbing kita semua melalui banyak perubahan perkembangan yang sama pada titik yang hampir sama dalam hidup kita. Proses perkembangan penting kedua adalah belajar atau proses, di mana pengalaman kita menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Mari perasaan kita.
Baik teman-teman, kita lanjut kepada apa sasaran yang dikejar oleh para ahli perkembangan ya teman-teman. 3 sasaran utama ilmu perkembangan adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengoptimalkan perkembangan. Dalam mengejar sasaran deskripsi ahli perkembangan manusia dengan cermat mengamati perilaku orang-orang dari berbagai usia teman-teman, dengan tujuan untuk menentukan bagaimana orang berubah seiring waktu. Meskipun ada jalur perkembangan umum yang diikuti oleh hampir semua orang, tidak ada